Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita akan fokus ke bab 10 ya, dari materi bacaan Anda. Ini ngebahas teknik argumentasi yang cukup tajam nih. Memasang perangkap jebakan atau booby traps. Iya, istilahnya provokatif ya kedengarannya. Tapi intinya itu bagaimana kita pakai pertanyaan yang kelihatannya simple, polos gitu. Tapi sebenarnya tujuannya untuk mengungkap celah di argumen lawan bicara. Nah, mari kita coba bedang bareng-bareng. Oke, jadi gimana sih persisnya perangkap ini bekerja menurut bab ini? Ini bukan sekedar nanya biasa kan ya? Betul, bukan sekedar bertanya. Penulisnya menjelaskan, ini soal melontarkan pertanyaan fakta, tapi yang sangat spesifik. Tujuannya itu untuk melewati jawaban-jawaban normatif, atau ya talking points lah, poin-poin yang biasanya udah disiapin lawan. Ah, oke oke. Krusial yang mungkin mereka nggak kuasai atau malah pengen hindari. Menarik. Di bab ini kan diangkat contoh klasik ya, Christopher Hitchens waktu debat sama Charlton Heston soal intervensi Irak. Oh ya, itu contoh bagus banget. Hitchens nanya ke Heston, yang waktu itu kan dukung intervensi ya, untuk sebutin aja negara-negara yang berbatasan langsung sama Irak. Dan ya itu dia, Heston nggak bisa jawab atau nggak lengkap lah jawabannya. Momen itu, wah efektif sekali. Iya kan? Hitchens terus sindir kan, kurang lebih bilang, kalau mau ngebom negara ya minimal tahulah lokasinya di mana. Itu langsung menjatuhkan kredibilitas Heston soal isu spesifik itu. Di depan audiens, cuma dengan satu pertanyaan fakta. Telak. Bener. Nah, penulis buku ini juga cerita pengalamannya sendiri ya waktu wawancara Victor Zeng soal isu Tibet. Bukan nanya umum soal HAM, tapi spesifik banget. Menurut Anda, kira-kira berapa jumlah orang Tibet yang terbunuh sejak tahun 1950? Nah, ini contoh bagus lagi. Pertanyaan fakta yang sangat spesifik. Penulisnya tahu kemungkinan besar si Zhang ini bakal nolak angka yang ya umum beredar lah. Tapi bukan itu intinya. Terus? Tujuan utamanya itu justru mau nunjukin kalau Zhang itu nggak punya angka alternatif. Nggak bisa ngasih jawaban konkret pas didesak. Jadi dia kelihatan kayak menghindar atau ya itu nggak menguasai data penting. Posisinya jadi lemah kan? Ah, oke, paham. Jadi memojokkan gitu ya. Ada lagi kan contohnya soal Profesor Paul Collier itu? Iya, yang soal definisi pribumi Inggris. Heeh. Penulisnya nantong definisi Collier itu. Pakai data sensus, detail spesifik lagi. Betul. Jadi setelah Collier setuju kalau penulis yang lahir di Inggris itu termasuk pribumi, penulisnya langsung keluarin data sensus. Data itu nunjukin kalau pakai definisi Collier, pribumi kulit putih Inggris malah jadi minoritas di London. Jebakan definisi namanya. Wow. Jadi 3 contoh ini, Hitchens, Zhang, Collier itu nunjukin inti teknik jebakan di bab 10 ini. Persiapan, harus mateng, plus elemen kejutan. Pertanyaannya tuh sengaja dibuat kayaknya lugu gitu ya, tapi sebenarnya strategis banget buat menjerat lawan. Strategis ya? Penulisnya bahkan menganggap ini bagian dari perang retoris. Jadi debat itu dianggap kayak medan perang kata-kata. Oke, jadi intisari dari bab 10 ini intinya adalah bagaimana pertanyaan yang sangat spesifik, berbasis fakta, itu bisa jadi senjata ampuh ya dalam argumen. Bukan cuma asal nanya, tapi nanya secara strategis buat menguji substansi argumen lawan. Tepat sekali. Teknik ini tuh kayak memaksa lawan keluar dari zona nyaman narasi mereka, dari skrip yang udah disiapkan. Kalau mereka gagal jawab detail penting, ya itu bisa merusak persepsi audiens. Kredibilitas penguasaan materi mereka bisa goyah. Jadi kelihatan ya, dia beneran paham atau cuma ngulang-ngulang aja? Nah itu dia. Penulisnya bilang, ini cara cepat buat ngetes itu. Buat Anda yang menyimak, memahami, ini bisa ada 2 manfaat ya. Pertama, Anda jadi lebih waspada, bisa ngenalin kalau ada orang coba pakai taktik ini ke Anda. Ya penting itu. Atau yang kedua, mungkin ya, bisa juga Anda gunakan sendiri, tentunya secara bijak ya, untuk menguji sebuah klaim secara lebih dalam. Betul. Nah, sebagai penutup nih, kami mau lempar satu pemikiran buat Anda renungkan. Penulis sumber ini kan melihat taktik jebakan ini sebagai hal yang ya wajar aja lah dalam perang retoris. Dia berpendapat, dalam debat, mirip kayak perang, segala cara bisa jadi sah. Nah, pertanyaannya untuk Anda. Menurut Anda pribadi nih, di mana sih batasnya? Antara strategi argumen yang cerdas, yang sah-sah aja, dengan taktik yang mungkin udah masuk kategori manipulatif atau kurang etis?